kemarin longsor dan menerjang rumah warga hingga rata dengan tanah. Dan dalam peristiwa tersebut seorang warga tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Longsor yang menerjang salah satu rumah warga di Dusun Bungursari, Ciamis ini terjadi Rabu dini hari, sehingga pemilik rumah tidak mampu menyelamatkan diri. Mereka juga tidak menduga akan tertimpa musibah tersebut. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga tewas di lokasi kejadian dan 4 lainnya luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut salah seorang anak korban, saat kejadian kondisi desa mereka sedang hujan deras. Sebelum kejadian, ia mendengar suara gemuruh dan melihat ada gerakan rumah seperti gempa. Mereka berusaha keluar rumah, namun pintu sudah terjepit dan atap rumah ambruk. Dalam rumah lagi nonton TV. Posisi hujan besar apa? Hujan besar. Terus tiba-tiba gimana? Ya, tiba-tiba ada seperti yang gempa gitu sedikit. Tiba langsung gitu aja gitu. Gempa rumah. Ya, pas mau loncat, ya pas saya mau loncat mau keluar gitu. Pintunya udah kejepit, jadi gak bisa keluar. Gitu. Rumah ambruk. Ya, rumah ambruk. Adik ketimpa apa ya? Ketimpa atap rumah gitu. Atap rumah. Diduga longsor akibat adanya kolam ikan yang persis berada di atas rumah mereka yang hanya dibatasi dengan fondasi seadanya. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Saudara, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan belum juga mereda. Kabut asap tebal di Pekanbaru Riau kembali mengganggu penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas. Asap juga makin meluas ke wilayah lain di Sumatera, yakni ke Sumatera Utara hingga Kota Medan dan Mandailing Natal, saudara, karena jumlah titik api yang terus saja meningkat. Kabut asap di Provinsi Riau yang telah bertahan selama 2 pekan terakhir belum mereda. Asap tebal bahkan kembali mengganggu penerbangan. 5 jadwal penerbangan di Bandara Syarif Qasim II Pekanbaru dibatalkan karena sejak Rabu pagi asap membuat jarak pandang hanya berkisar 700 meter. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau juga telah membuat ribuan warga terpapar infeksi saluran pernapasan. Dinas Kesehatan daerah setempat menyatakan jumlah penderita ISPA mencapai 14.000 orang. Indeks standar pencemaran udara yang sudah berada di level tidak sehat harus dirasakan warga Riau sejak sepekan terakhir. Tidak hanya di Riau, kabut asap tebal Rabu siang juga meluas ke Medan, Sumatera Utara. Ketebalan kabut asap terus meningkat dengan jarak pandang berkisar 2 hingga 3 km. Asap makin meluas karena tiupan angin yang menjangkau Medan dan sekitarnya. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan mencatat sebaran api di Sumatera kini juga makin meluas. Warga mulai dihimbau mengenakan masker, apalagi kondisi ini diprediksi masih akan berlangsung hingga Maret mendatang. Di Sumatera ada sekitar 281 titik api, untuk Sumatera Utara sendiri ada 15 titik api, dan untuk Riau ada sekitar 256, dan untuk Aceh ada 3 titik api. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, sejak sepekan terakhir udara tertutup asap tebal. Asap menyelimuti kota Panyabungan dan menutup pegunungan Bukit Barisan yang biasanya menjadi pemandangan kota. Bahkan terik matahari berubah memerah karena tertutup kabut asap. Kabut asap ini terjadi akibat kebakaran lahan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Linggabayu. Lebih dari 2.000 hektar lahan perkebunan dan hutan produksi terbakar di wilayah 2 kecamatan tersebut. Kebakaran lahan ini diduga akibat kelalaian pihak perkebunan saat membakar untuk membuka lahan. Usaha pemadaman api sampai saat ini masih terus dilakukan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Pekanbaru Riau dan Medan serta Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, dampaknya kemana-mana ya soal kabut asap begitu. Jika di Jawa ini abu vulkanik menyebabkan 2 bandara lumpuh. Ini kabut asap. Iya, ini kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Utara sudah juga membuat sejumlah penerbangan tertunda yang datang dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Dan ini akibatnya puluhan penumpang protes dan menuntut uang tiket dikembalikan. Seperti inilah kabut asap akibat pembakaran lahan di Provinsi Riau dan Tapanuli Selatan yang membuat Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tertutup asap tebal. Kabut asap tebal biasanya terjadi pada pagi dan sore hari dan mengganggu aktivitas warga. Bandara Internasional Kuala Namu juga tidak luput dari meluasnya kabut asap. Landasan pacu bandara ini sejak Rabu pagi sempat tertutup kabut asap cukup tebal hingga mengganggu sejumlah penerbangan. Jarak pandang yang hanya mencapai 2.000 meter membuat 2 penerbangan tujuan Batam dan Kuala Lumpur, Malaysia terpaksa ditunda keberangkatannya. Melakukan pendekatan kepada airline supaya kiranya lebih
tegas atau lebih dini lagi memberitahukan kepada penumpangnya. Pembatalan sejumlah penerbangan di Bandara Kuala Namu berimbas pada puluhan penumpang di Bandara Ferdinand Ruman Tobing, Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Penumpang terlantar dan kecewa karena jadwal penerbangan mereka menuju Bandara Kuala Namu diubah tanpa pemberitahuan. Tiket saya Anda ubah. Kapan itu? Supaya jelas. Nah, harus seperti itu. Iya kan? Nah, ini nggak bisa, close. Ya kan? Besok nggak tahu juga, iya kan? Sementara pihak bandara tidak dapat berbuat banyak karena sejumlah pesawat gagal mendarat akibat tebalnya kabut asap. Karena jarak pandang sampai saat ini kita dapat info dari Badan Meteorologi dan Geofisika 300 meter. Nah ini harus kita notemkan atau kita close. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dalam sepekan terakhir memang telah berimbas ke sejumlah wilayah termasuk Sibolga dan Tapanuli Tengah. Meski kecewa, penumpang harus bersabar sambil berharap agar bencana kabut asap ini bisa segera diatasi. Cuk Ardianto dan Dohar Franklin Sianipar melaporkan dari Deli Serdang dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan di saudara berulang kali